Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Vivian Vitasari. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ke-40. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dengan tema materi kurikulum tulis. Yang A yaitu pertanyaan mengenai modul tulis 1A. Nomor 1, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1A? Syaratnya tidak ada, jadi bisa langsung diberikan kepada anak. Kemudian nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1A? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan dari permainan modul tulis 1A. Untuk tujuan khususnya adalah agar anak terampil menulis dengan benar, yaitu dengan konsep dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Kemudian nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1A? Caranya, karena inti dari atau tujuan khusus dari modul tulis 1A adalah untuk intinya adalah untuk anak bisa konsep menulis dengan benar dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Jadi yang pertama kita harus membuat anak tertarik terlebih dahulu untuk bermain modul tulis 1A. Jika anak sudah tertarik, kita ajak berdialog umum dan gunakan gambar sebagai media untuk bermain atau berdiagram gambar. Kemudian jika anak sudah tertarik, kita ajak anak nih untuk menyambung titik-titik yang ada di modul dengan cara yang menyenangkan. Jika anak sudah senang nih, sudah tertarik untuk menulis, kita mengarahkan anak. Ketika anak sedang menulis, kita melihat nih apakah anak sudah benar menulisnya dengan konsep yaitu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Dan ketika kita arahkan, kita bisa sambil memberikan atau membunyikan dari verbal kata, verbal dikte, verbal huruf, atau juga bisa kita ajak anak untuk bernyanyi. Kemudian dalam satu lembar modul itu tidak harus selesai pada saat itu juga. Yang penting adalah prosesnya. Apakah anak sudah senang ketika kita ajak bermain modul tulis 1A. Kemudian nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1A. Untuk mengevaluasi tujuan utamanya, ketika kita ajak anak untuk bermain modul tulis 1A, apakah anak sudah tertarik, apakah anak sudah semangat, anak sudah antusias ketika kita ajarkan untuk bermain modul tulis 1A. Untuk evaluasi tujuan khususnya, kita bisa melihat dari ketika anak sedang menulis, apakah anak sudah menulis dengan konsep yang benar, yaitu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Dan jika memang anak masih belum terampil untuk menulis dengan konsep yang benar, kita bisa mengarahkan anak kembali untuk menulis dengan cara konsep yang benar. Kemudian nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1A? Tahap selanjutnya adalah modul tulis 1B. Tapi ada syarat, ada garis tebal, dan ada syarat lainnya, yaitu harus bisa hafal A, I, U, E, O. Kemudian yang B, saya akan menjawab pertanyaan mengenai modul tulis 1B. Nomor 1, apa syarat sebelum memberikan modul 1B? Modul tulis 1B sebelum diberikan itu harus terampil di hafal A, I, U, E, O dan ditulis 1A. Kenapa di 1B ini harus bisa hafal A, I, U, E, O? Karena nanti di 1B ini anak akan menulis simbol dari huruf A, I, U, E, O. Kemudian nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1B? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1B. Kemudian untuk tujuan khususnya adalah agar anak terampil menulis huruf simbol huruf besar dari A, I, U, E, O dan dengan melalui proses menyambungkan titik-titik. Kemudian nomor 3,
Bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1A? Fokusnya dari modul tulis 1B ini adalah agar anak mengenal dan anak tahu dari simbol huruf besar A, I, U, E, O. Jadi yang awalnya kita ajak anak tuh berdialog umum terlebih dahulu, kita berikan menggunakan gambar sebagai medianya atau berdiagram gambar. Kemudian jika anak sudah tertarik, anak sudah antusias, kita bisa mengarahkan anak untuk menulis simbol A, I, U, E, O dengan cara yang menyenangkan. Kemudian jika anak sudah senang ketika kita ajak bermain modul, kita ajak anak untuk menunjuk sambil menyebut simbol huruf besar A, I, U, E, O secara berurutan. Kemudian bimbing anak untuk menulis simbol huruf tersebut sambil menyebut hurufnya dan beri penekanan. Jadi ketika anak mau menulis huruf A, I, U, E, O, kita bisa sambil mengarahkan anak untuk membunyikan hurufnya. Misalkan huruf yang anak sedang tulis ada huruf A, kita bisa memberikan ini huruf A. Kemudian jika anak sedang menulis huruf I, kita bisa memberikan penekanan di huruf I, seperti itu. Kemudian jika dalam satu modul anak belum selesai dalam satu hari tersebut atau dalam satu pertemuan tersebut, tidak apa-apa, bisa dilanjutkan di kemudian hari. Yang penting adalah kita prosesnya, selama proses itu anak sudah senang ketika bermain modul tulis 1B. Kemudian nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1B? Cara untuk mengevaluasi tujuan utamanya adalah kita bisa melihat bagaimana sikap dan ekspresi anak. Apakah anak sudah semangat, apakah anak sudah senang, sudah antusias ketika kita ajak bermain modul tulis 1B. Untuk mengevaluasi tujuan khususnya, kita bisa melihat bagaimana anak ketika menulis huruf kapital A, I, U, E, O. Pastikan anak sudah terampil menulis simbolnya dengan konsep yang benar, yaitu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Kemudian nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1B? Tahap selanjutnya adalah modul tulis 2. Kemudian yang C, saya akan menjawab pertanyaan mengenai modul tulis 2. Nomor 1, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 2? Syaratnya adalah anak harus terampil di modul tulis 1B. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 2? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 2. Kemudian untuk tujuan khususnya adalah anak terampil menulis simbol huruf besar dari A sampai Z melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Kemudian nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 2? Yang pertama, kita awali dengan berdialog umum, gunakan gambar sebagai media untuk berdiagram. Kemudian jika anak sudah tertarik, kita bisa mengajak anak untuk menulis untuk simbol huruf, dan pastikan huruf yang ditulis itu adalah huruf yang sudah anak kenal. Dan anak menulis dengan konsep yang benar. Dan jika dalam satu hari itu anak tidak selesai modulnya, kita bisa mengarahkan anak untuk mengerjakan di kemudian hari. Yang penting adalah prosesnya anak sudah menyenangkan, anak sudah senang ketika dalam prosesnya. Kemudian nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 2? Untuk evaluasi tujuan utamanya, kita bisa melihat bagaimana sikap dan ekspresi anak, apakah sudah senang, apakah sudah antusias, apakah sudah bersemangat ketika kita ajak untuk bermain modul tulis 2. Untuk mengevaluasi tujuan khususnya, kita bisa memastikan nih anak sudah menulis huruf besar A sampai Z dengan konsep yang benar atau belum. Jika belum, kita bisa mengarahkan anak untuk menulis huruf besar A sampai Z
dengan konsep penulis yang benar. Nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 2? Tahap selanjutnya adalah modul tulis 4. Tapi di situ ada garis tebal, ada syarat lainnya, yaitu adalah modul baca 1A atau modul baca 1B. Kemudian nomor yang D, saya akan menjawab pertanyaan mengenai modul tulis 4. Nomor 1, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 4? Syaratnya adalah anak harus terampil di modul tulis 2 dan modul baca 1A dan modul baca atau modul baca 1B. Kenapa harus bisa modul baca 1A dan modul baca 1B? Karena ketika di tulis 4 ini anak akan menulis kata dan gambar yang ada di modul baca 1A atau modul baca 1B. Jadi ketika anak mau menulis satu kata tersebut, anak sudah tahu karena anak sudah pernah melihat di modul baca 1A atau di modul baca 1B. Kemudian nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 4? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 4. Kemudian untuk tujuan khususnya adalah agar anak melatih atau latihan menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik. Kemudian nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 4? Caranya adalah kita pertama ajak anak untuk berdialog umum terlebih dahulu, gunakan gambar sebagai media untuk berdiagram gambar. Jika anak sudah tertarik, kita bisa memastikan tujuan dari modul tulis 4 itu adalah untuk supaya anak ketika menulis ditulis 4 ini, anak sudah ada gambarannya nih kalau di modul kata yang ada di modul baca 1A dan 1B itu mereka sudah pernah lihat, jadi mereka tidak kaget lagi. Jadi mereka bisa menulis ditulis 4 ini dengan senang karena mereka sudah pernah lihat gambar atau kata yang pernah mereka baca sebelumnya. Kemudian ajak anak untuk menulis kata yang ada di modul dengan konsep penulis yang benar. Jika anak sudah senang, lembar modulnya tidak harus diselesaikan saat itu juga, tapi bisa diselesaikan sesuai keinginan anak. Yang penting adalah ketika prosesnya anak sudah senang dan sudah antusias ketika bermain modul tulis 4. Kemudian nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 4. Untuk mengevaluasi tujuan utamanya adalah kita bisa melihat ekspresi dan sikap anak, apakah sudah semangat, sudah senang, sudah antusias ketika kita ajak bermain modul tulis 4. Untuk mengevaluasi tujuan khususnya, kita bisa melihat saat anak menulis, apakah anak sudah mampu dan mau menulis kata sederhana dengan konsep penulis yang benar. Kemudian nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 4? Tahap selanjutnya adalah modul tulis 6. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.